Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitria Salma Khairunisa dari PGMI 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai olahraga renang. Yang pertama, pengertian renang. Jadi apa sih renang itu? Nah, renang adalah suatu aktivitas olahraga yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan seluruh bagian tubuh seperti tangan dan juga kaki untuk menampung dan juga bergerak maju. Renang juga bisa dilakukan sebagai olahraga kreasi, terapi, maupun kompetitif. Tujuan renang. Yang pertama, untuk melatih kekuatan daya dan juga tahan tubuh. Kedua, untuk meningkatkan kemampuan pernapasan serta koordinasi. Ketiga, untuk memberikan rasa aman dan percaya diri saat berada di dalam air. Keempat, sebagai sarana kreasi dan rekreasi. Kelima, sebagai upaya untuk penyelamatan diri dalam kondisi darurat di dalam air. Dilanjut dengan materi yang ketiga, yaitu manfaat olahraga renang. Yang pertama itu dapat dirasakan melalui fisik, dapat meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, dan kebugaran jantung serta paru-paru. Yang kedua ada mental, mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Ketiga ada manfaat dalam kesehatan, menurunkan resiko penyakit jantung, asma, dan juga obesitas. Kelima, ada manfaat dari segi sosial, yaitu menumbuhkan semangat kerja sama jika dilakukan dalam berkelompok. Lalu yang keempat, ada macam-macam gaya renang. Yang pertama itu ada gaya dada atau breaststroke. Gerakan seperti katak, posisi dada menghadap ke dalam air. Kaki dan tangan digerakkan secara bersamaan dengan arah melingkar. Kedua, ada gaya bebas atau freestyle. Gerakan tangan bergantian ke depan, kaki bergerak naik turun. Posisi tubuh lurus dan menghadap ke bawah. Pernapasan dilakukan dengan menoleh ke samping. Ketiga, ada gaya punggung atau backstroke. Posisi tubuh terlentang, tangan digerakkan secara bergantian ke belakang, kaki digerakkan naik turun. Lalu, gaya renang yang keempat, ada gaya renang kupu-kupu atau butterfly. Gerakan tangan dilakukan bersamaan dari depan ke belakang. Kaki digerakkan bersamaan seperti ombak atau dolphin kick. Gaya ini membutuhkan tenaga dan koordinasi yang cukup tinggi. Kemudian materi yang kelima ada teknik dasar renang. Yang pertama itu ada gerakan meluncur. Posisi awal sebelum berenang dilakukan dengan cara mendorong tubuh dari dinding kolam sambil badan lurus. Kemudian yang kedua ada teknik pernapasan. Nah, teknik pernapasan ini tuh mengatur napas sangat penting dalam renang. Nafas biasanya diambil dari mulut dan dibuang melalui hidung dari dalam air. Lalu ketiga ada teknik gerakan kaki dan juga tangan. Kaki berfungsi sebagai pendorong, tangan sebagai pengarah. Teknik yang keempat ada koordinasi, sinkronisasi antara tangan, kaki, dan pernapasan agar renang efektif dan efisien. Lalu materi selanjutnya ada sejarah olahraga renang. Olahraga renang sudah dikenal sejak prasejarah. Bukti awal renang ditemukan pada lukisan dinding di gua Cave of Swimmers di Mesir yang berusia sekitar 7.000 tahun. Renang juga disebut sebagai catatan sejarah peradaban kuno seperti Yunani, Romawi, dan Jepang, terutama sebagai bagian dari pelatihan militer. Renang mulai berkembang olahraga modern di Eropa pada abad ke-19, terutama di Inggris pada tahun 1837. Kompetisi renang pertama kali diadakan di London National Swimming Society. Renang menjadi olimpiade sejak Olimpiade Athena tahun 1896. Tetapi saat itu hanya untuk pria. Perlombaan renang untuk wanita mulai dipertandingkan pada Olimpiade pada tahun 1912 di Stockholm, Swedia. Saat itu renang terus berkembang menjadi salah satu cabang olahraga internasional yang populer dan juga rutin dipertandingkan di berbagai event seperti Olimpiade, Kejuaraan Dunia, dan SEA Games. Mungkin cukup sekian materi presentasi mengenai olahraga renang dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.